Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, insyaallah umur yang berkah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini saya akan nge-share tentang keajaiban orang-orang yang membaca sholawat, yaitu dalam hadis diterangkan. Sebelum di dalam hadis saya bacakan, yaitu di dalam Al-Quran pun disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah solawat dan salam kepadanya. Dari surat Al-Ahzab nomor 56. Di dalam hadis, yaitu saya bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asani ati mir rabbi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummati sholata kataballahu biha asro hasanatin wa maka anhu asron sayyiati wa rafa'alahu asro darajatin wa raddi alaihi mislaha. Itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan Al-Quran dan hadis yang saya bacakan tadi, maka saya simpulkan bahwa yang pertama membaca sholawat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah akan mendapatkan orang yang mendawamkan, orang yang membiasakan membaca sholawat, ya, itu akan mendapatkan beberapa keajaiban, yaitu kalau tidak salah ada 7 keajaiban. Itulah yang akan saya sampaikan nanti. Namun sebelumnya kepada kawan-kawan semuanya ya saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini, ya, dengan like, komen, dan komentar, ya. Semoga kawan-kawan semuanya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, yang masih punya amanah supaya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solihah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian bagi saudara-saudara semuanya, ya, sedulur-sedulur semuanya yang minta doa, tolong ditulis di kolom komen di bawah ini. Ya, jangan lupa dimulai dengan bacaan bismillah dan sholawat. Kemudian baru doa. Doanya semoga cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau doa di komen itu yang mengaminkan adalah tidak sedikit orangnya. Alhamdulillah, semoga doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan kepada yang amin, ya, yang mengaminkan doa kawan-kawannya,
juga cepat doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yang saya akan menunjukkan akan apa itu iklan ini air sholawat. Kemudian yang ini adalah madu sholawat ya. Madu maupun air sholawat ini ya air biasa yang ada di rumah. Kemudian setiap saya membaca sholawat, baik secara berjamaah maupun secara sendiri, adalah saya buka tutupnya dan saya bacakan sholawat tadi. Ya tidak terhitung berapa ribu dan berapa puluh ribu. Yang jelas adalah saya bacakan sholawat itu adalah banyak sekali. Begitu pula madu ya. Madu ini memang ya madu asli dari hutan akasia yang ada di Rio, namun juga saya bacakan sholawat. Maka bagi kawan-kawan, saudara-saudara semuanya yang ingin atau berobat kemana-mana belum sembuh, ya bisa diikhtiari minum air sholawat atau minum madu ini. Di dalam Al-Quran pun ada bahwa madu ini adalah termasuk obat. Kemudian ini saya tulis madu murni 1000. Selawatnya itu tidak 1000 sebetulnya, berpuluh-puluh ribu. Karena saya kalau membacakan itu setiap malam ya, kalau saya membaca sholawat baik dengan grup maupun dengan live streaming, itu adalah kita bacakan sholawat ya. Alhamdulillah sudah banyak yang memberikan komentar penyakitnya adalah sudah berkurang atau ada juga yang sudah sembuh. Yang stroke ada juga yang sudah bisa jalan sekarang dengan izin Allah ya tentunya. Kemudian yang kirim kemarin yang baru-baru ini di Medan, dia juga mengucapkan terima kasih, katanya sudah ringan penyakitnya. Kemudian ngirimnya itu sekarang adalah banyak ya, partai besar, karena ngirimnya itu adalah di kargo. Lewat kargo biayanya biar agak ringan. Paling tidak 5 kilo ini biayanya adalah kurang dari 100.000. Kemarin pernah kirim di Kalimantan karena banyak ya 15 kilo. Ya 15 kilo itu tidak ada 200. Nah, tidak ada 200.000. Kalau di Medan kirimnya 5 kilo itu hanya 50 sekian. Itu kalau kawan-kawan berminat silahkan kirim apa itu alamat, nama dan alamat yang lengkap. Ya insya Allah akan saya kirim. Dengan izin Allah mudah-mudahan jadi penyebab perantara kita dalam menyembuhkan suatu penyakit. Baiklah kita lanjutkan yang tadi adalah orang yang mendawamkan sholawat, yang membiasakan mewiridkan sholawat. Ya karena sholawat ini ya memang perintah Allah. Ya, dan sudah banyak testimoni keajaiban sholawat. Maka dan saya sendiri ya sudah banyak merasakan alhamdulillah ya keajaiban baik mengenai rezeki maupun apa saja, alhamdulillah sudah banyak saya merasakan di antara apa itu. Maka ini saya akan membacakan 7 keistimewaan, 7 keajaiban yang didapat oleh orang yang ahli mendawamkan sholawat. Ya, yang mana paling tidak ya kalau sholawat Jibril itu adalah sehari semalam 1000 kali membaca. Dan sholawat ini adalah sangat mudah. Artinya sangat mudah itu bisa dibaca di mana saja sesudah sholat maupun dibaca sambil aktivitas ya, tidak ada halangan. Yang tidak boleh itu hanya di kamar kamar kecil ya, kamar toilet, itu yang tidak boleh membaca sholawat ya. Lainnya ada sudah jelas diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya yaitu orang yang mendawamkan sholawat itu akan mendapatkan satu, yaitu keburukannya dihapus oleh Allah berdasarkan hadis tadi. 10 keburukan, 10 keburukan itu akan dihapus oleh Allah. Keburukan baik, keburukan batin maupun keburukan yang ada di jasmani itu akan dihilang. Kebiasaan-kebiasaan buruk dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sholawat adalah 10 keburukan yang dihapus. Kemudian yang kedua adalah yang membiasakan sholawat, membaca sholawat sekali adalah mendatangkan kebaikan-kebaikan, 10 kebaikan. Ya, dihapus 10 keburukan, kemudian didatangkan adalah 10 kebaikan. Yang ada, jadi kebaikan baik kebaikan jasmani maupun kebaikan rohani, ya, kebaikan batin maupun zahir itu adalah semuanya kebaikan-kebaikan yang sejumlah 10. Contohnya yaitu kebaikan-kebaikan rohani, ya. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin beribadah, itu namanya adalah ditambah kebaikannya. Jasmani begitu juga, ya. Menyangkut apa saja dengan keluarga, menyangkut dengan akhlaknya adalah semakin baik. Jadi saya ulangi, orang yang membiasakan membaca sholawat, yang pertama dihapus 10 keburukannya, yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan buruk itu dihapus oleh Allah 10, ya, satu sholawat. Kemudian mendatangkan kebaikan 10 kebaikan. Yang ketiga adalah diangkat derajatnya 10 derajat. Ya, diangkat derajatnya dari segi apa saja, baik batin maupun zahir, ya, segala aspek, ya, dari segala aspek itu adalah akan diangkat derajatnya, ya. Diangkat derajatnya kalau secara batin, yaitu diangkat derajatnya dia adalah semakin rajin beribadah, kemudian diperhitungkan, ya, semakin dihargai dalam keluarga, didengarkan bicaranya dan lain sebagainya. Itu namanya adalah menaikkan derajat. Setidaknya satu sholawat adalah 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah membuka pintu-pintu yang tertutup. Ya, pintu-pintu yang tertutup kadang yang kita alami, ya, sepertinya kalau kita akan ada perlu apa saja itu kayaknya itu di sana tidak ada jalan. Kemudian akan begini tidak ada jalan, kayaknya semuanya tertutup, ya, sehingga tidak dapat. Ini adalah jalan keluarnya membaca sholawat. Karena orang yang membaca sholawat itu akan dibukakan pintu kebaikan, pintu rahmat, yaitu 70 pintu rahmat. Ya, karena pintu itu ada 2, pintu kebaikan dengan pintu keburukan. Jadi dia dibukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kebaikan sampai 70 pintu kebaikan. Jadi apa yang ditempuh itu adalah baik, apa yang dijumpai adalah baik. Jumpa seseorang, ya, jumpa dengan orang yang baik. Ya, apa saja, jumpa pekerjaan, ya, jumpa yang kebaikan, yaitu pintu kebaikan dibukakan 70 pintu kebaikan. Kemudian yang kelima ini adalah masalah rezeki. Ya, didatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arahnya. Ya, karena orang yang bersholawat ini adalah menjadi magnet rezeki. Karena orang yang berselawat ini menjadi tidak pemarah, menjadi hatinya tenang dan dingin. Rezeki begitu pula, sifat rezeki ini adalah sifatnya tenang dan sifatnya adalah dingin. Maka orang yang mendawamkan sholawat
akan mudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang sulit rezekinya, perbanyaklah membaca sholawat. Semakin lama semakin baik, semakin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 6 ya, orang yang biasa membaca sholawat, yang mendawamkan sholawat itu akan menghadirkan mahabbah, akan disukai, akan dicintai oleh orang-orang lain. Banyak orang yang cinta, banyak orang yang menyayangi. Itu adalah namanya mendatangkan mahabbah. Dia akan disayangi oleh semua orang. Orang yang dulunya benci adalah malah timbul kasih sayang. Itu karena ahli sholawat. Ada terkecualinya, kecuali orang yang punya penyakit munafik. Ya, orang-orang yang punya penyakit munafik ini adalah hatinya karena sudah munafik, dia adalah tidak timbul sayang kepada orang yang ahli sholawat. Jadi orang-orang yang ahli membaca sholawat ini akan didatangkan orang-orang yang menyayangi, orang-orang yang disayangi oleh semua orang. Yang dulu dia benci, ya, malah timbul menyayangi. Itu adalah ahli sholawat. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh. Orang-orang yang membiasakan mendawamkan sholawat ini adalah hidupnya akan didatangkan oleh pembimbing rohani. Sholawat ini adalah sebagai pembimbing rohani, yaitu yang akan berbuat tidak baik, yang akan tidak baik dibimbing. Jadi semakin rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang membimbingnya, yaitu sholawat. Itu adalah sholawat adalah sebagai pembimbing. Itulah yang saya sampaikan kali ini mengenai orang yang istiqomah mendawamkan sholawat itu akan mendapatkan sampai 7 keajaiban tadi. Yang saya ulangi, yang pertama adalah mendapatkan kejelekannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kejelekan, yaitu menghapus 10 keburukan. Satu sholawat menghapus 10 keburukan, kemudian satu sholawat mendatangkan kebaikan 10, kemudian diangkat derajatnya 10 derajat. Kemudian membuka pintu rezeki 70 pintu rezeki, yaitu membuka pintu yang tertutup. Ya, pintu yang tertutup yaitu dibukakan 70 pintu rahmat, 70 pintu kasih sayang. Karena pintu itu ada 2, pintu keburukan dan pintu kebaikan. Ini dibukakan 70 pintu kebaikan. Kemudian akan didatangkan rezeki. Orang yang ahli selawat itu adalah rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tambah rezekinya, dia menjadi magnet rezeki, yaitu dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka asalnya. Kemudian adalah nomor 6, orang yang biasa membacakan sholawat, yang mendawamkan sholawat dengan istiqomah, dia adalah dikasih sayang, mahabbah oleh Allah, oleh orang-orang lain. Jadi orang-orang di sekitar kita yang banyak adalah kasih sayang terhadap orang yang membiasakan membaca sholawat tadi. Kemudian yang ketujuh adalah sholawat adalah menjadi pembimbing rohani. Nah, demikian ya, karena saya sudah banyak merasakan, sudah banyak yang walaupun tidak keseluruhan tapi rasanya sudah keseluruhan nomor 1 sampai nomor 7, maka dengan tujuan saya bacakan ini agar saudara-saudara semua, sedulur-sedulur saya semuanya semakin rajin mendawamkan sholawat. Sekaligus yang sudah masuk dalam grup, yaitu tidak hanya masuk saja.
tetapi adalah mengikuti aturan-aturan yang jelas adalah mendawamkan sholawat, yaitu sholawat Jibril yang bunyinya Sallallahu ala Muhammad. Ya, dan juga harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, karena jadwalnya itu juga jamaah sholawat. Ya, semoga yang saya bacakan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya kepada sedulur-sedulur semuanya, para jamaah semuanya. Dan yang terakhir, bagi kawan-kawan yang mau masuk grup silahkan. Ya, yang mau masuk grup, mau ada yang ditanyakan, mau silaturahmi, ya, mau mengirimkan testimoni ya yang sudah didapatkan oleh kawan-kawan yang sudah mengikuti Riyadhus Sholawat maupun yang sudah istiqomah mendawamkan sholawat Jibril, persilakan dikirimkan di 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.